Shalom, perkenalkan nama saya Dilamar Danila Broginting. Saya dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan membaca buku agama Kristen bab 10, relasi bermakna antara keluarga, gereja, dan sekolahku. Bacaan Alkitab Ulangan 6 ayat 7 sampai 9 dan Efesus 4 ayat 11 sampai 15. A. Pengantar. B. Uraian materi. 1. Anak dan pendidikan. Alkitab memberi kesaksian bahwa tugas orang tua untuk mendidik anak-anak sejak kecil sehingga tubuh menjadi pribadi yang kuat baik secara intelektual maupun kepribadian, terlebih dalam nilai ketaatan terhadap Tuhan. Anak-anak juga membutuhkan sekolah untuk mengembangkan dan mengoptimalkan segala potensi yang ada dalam diri anak-anak, yang mendukung proses pembentukan dan pertumbuhan anak dalam segala aspek kehidupan. Tahukah kamu bahwa masing-masing sebagai pribadi merupakan ciptaan Allah yang istimewa? Kamu merupakan anugerah sekaligus titipan dari Tuhan yang memiliki potensi yang luar biasa. Sehingga kamu sebagai remaja memerlukan didikan untuk mengembangkan potensi dengan sungguh-sungguh untuk mencapai keutuhan. Potensi-potensi itu terdiri dari potensi kognitif atau intelektual, efektif atau moral, spiritual, dan psikomotorik atau keterampilan. 2. Pusat pendidikan. A. Pendidikan dalam konteks keluarga. Dalam konteks ini, kamu berinteraksi dengan orang tua dan anggota keluarga yang lain, sehingga memperoleh pendidikan informal, terutama melalui proses sosialisasi dan edukasi berupa pembiasaan atau habit formations. B. Pendidikan dalam konteks gereja. Di sini kamu berinteraksi dengan seluruh anggota gereja yang berbeda secara umur, tingkat sosial maupun budaya. Kamu memperoleh pendidikan non-formal atau pendidikan di luar sekolah yang berupa berbagai pengalaman hidup, agar gereja dapat melakukan eksistensinya. Maka seharusnya generasi muda atau anak-anak, remaja, dan pemuda perlu mendapat warisan atau penerusan baik nilai-nilai sikap, pengetahuan, keterampilan, dan bentuk kelakuan lainnya sesuai dengan dasar-dasar Kristiani. Oleh karena itu, kamu perlu terlibat dan menjadi aktivis gereja agar dapat mengembangkan kepribadian kamu dengan sehat secara Kristiani. C. Pendidikan dalam konteks sekolah. Dalam konteks sekolah, kamu memperoleh pendidikan formal, artinya terprogram dan terjabarkan dengan tetap yang berupa pengetahuan, nilai-nilai, keterampilan maupun sikap terhadap mata pelajaran. Di sini kamu dapat berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas bersama teman sebayanya. Aspek-aspek penting yang mempengaruhi perkembangan kamu di sekolah dapat berupa bahan-bahan pengajaran, teman dan sahabat, peserta didik, guru, serta pegawai. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pembelajaran peserta didik di bawah pengawasan guru. Sekolah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban anak bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, peserta didik di dalam kehidupannya harus tetap berakar dan berpusat pada pribadi Tuhan Yesus yang digerakkan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus di dalam PAK dikenal sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan Guru Agung yang tidak hanya memperkenalkan siapa Allah yang sesungguhnya, tetapi juga memberikan teladan kehidupan bagi para muridnya, termasuk kita pada saat ini. 3. Relasi antara sekolah dan keluarga. Sekolah merupakan pihak sekunder dalam pendidikan anak dan remaja, sebab pihak primer tetap berada di tangan orang tua, terutama ayah dan ibu yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Pendidikan anak merupakan tantangan yang berat bagi orang tua, namun hal tersebut merupakan tugas mulia, karena orang tua adalah pendidik utama dan pertama. Kehadiran sekolah membantu meringankan tantangan tersebut.
Sekolah hadir sebagai mitra yang berkolaborasi dengan orang tua dalam mendidik generasi berikutnya, sebagai penerus pelaksana misi Tuhan secara turun-temurun. Sebagai pihak penopang, sekolah perlu menjalin komunikasi dengan keluarga. Sebaliknya, keluarga dituntut untuk bersedia memberikan dukungan bagi kelangsungan dan pekerjaan Tuhan melalui sekolah. Keluarga dipanggil untuk memberi waktu lebih banyak berdiskusi, baik dengan guru di sekolah maupun dengan anak-anak mereka yang mengikuti pendidikan. Sekolah dan orang tua juga perlu terbuka dan mengusahakan agar lebih mengenal satu sama lain, sehingga dapat memahami dalam segi apa dorongan atau motivasi dapat diberikan dalam perkembangan anak secara utuh. Pendidikan di sekolah tidak akan optimal jika tidak ada dukungan dari orang tua secara holistik dalam pertumbuhan anak-anak. Surat Paulus dalam Efesus 4 ayat 11-15 memberikan kesaksian tentang karunia yang diberikan Tuhan berbeda satu terhadap yang lain. Meskipun demikian, perbedaan karunia dalam jabatan ini memiliki tujuan mulia, yaitu untuk melengkapi umat Allah dalam pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus atau gereja, sampai semua umat Allah mencapai kedewasaan yang penuh dalam iman dan takut akan Tuhan dan akan Allah. Kamu adalah umat Allah yang diperlengkapi oleh orang tua di rumah dan guru di sekolah, agar kamu bertumbuh secara utuh dalam segala aspek kehidupan gereja sebagai persekutuan orang percaya, mendukung kamu dalam segala aspek spiritual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konteks negara dan berbangsa pendidikan memegang peranan penting, termasuk pendidikan agama Kristen. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan cita-cita pendidikan nasional, yakni terbentuknya insan secara ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong. Meskipun demikian, dalam memainkan perannya selaku pribadi maupun komunitas Kristen, kita harus tetap melihat identitas kita dari segi iman Kristen. Dalam pembelajaran PAK kali ini, kita harus tetap berdiri di atas keyakinan iman bahwa Allah adalah sumber pengetahuan, hikmat, realitas, dan nilai kehidupan. Panggilan kita pada saat ini adalah bagaimana mewujudkan keyakinan kita dalam mengembangkan tugas kita masing-masing. Dengan demikian, kita juga dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya di Indonesia. Pendidikan dalam konteks keluarga, sekolah, dan gereja seharusnya dapat memimpin peserta didik atau remaja untuk mengenal dan memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. 4. Masalah kehidupan dalam kehidupan remaja. 4. Masalah sosial dalam kehidupan remaja. Pernahkah kamu bersyukur kepada Tuhan karena kamu dapat bersekolah? Pernahkah kamu bersyukur karena kamu tidak terjerumus dalam dunia narkoba, seks bebas, maupun tindakan kriminal remaja? Lihatlah di sekeliling kamu. Banyak masalah remaja yang terjadi. Misalnya meningkatnya tawuran antar sekolah, kenakalan remaja, kriminalitas remaja, hamil di luar nikah, dan pernikahan dini, pemakaian obat terlarang, serta masih banyak lagi. Meskipun demikian dan sesungguhnya banyak kesempatan yang dapat dilakukan remaja untuk mengembangkan nilai-nilai Kristiani yang bertujuan untuk pengembangan diri, untuk sekolah, dan untuk gerejanya. Berkaitan dengan masalah tersebut, rupanya perlu ada kerjasama untuk mencapai tujuan bersama antara keluarga, sekolah, dan gereja untuk mengembangkan nilai-nilai Kristiani yang dampaknya dapat secara langsung dirasakan oleh lingkungan. Misalnya, menciptakan lingkungan yang lebih adil, lebih manusiawi, dan mengembangkan kesetaraan dan perspektif Kristiani. C. Penutup. Rangkuman. 1. Sekolah merupakan pihak sekunder dalam pendidikan anak, sebab pihak primer tetap berada di tangan orang tua yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. 2. Sekolah hadir sebagai mitra yang berkolaborasi dengan orang tua dalam mendidik generasi berikutnya sebagai penerus pelaksana misi Tuhan secara turun-temurun. 3. Komunikasi antara sekolah dan keluarga perlu terjalin. Keluarga dituntut untuk bersedia memberikan dukungan bagi kelangsungan dan pekerjaan Tuhan melalui sekolah, karena pendidikan di sekolah tidak akan optimal jika tidak
tidak ada dukungan dari orang tua secara holistik dan dalam pertumbuhan anak. Sekian dan terima kasih. Shalom.